selamat datang kembali di podcast Eva hari ini di episode yang ke-7. Nah, untuk kali ini kita datang dengan konsep yang baru ya teman-teman, yang mana kita sebelumnya hanya bertemu melalui Zoom meeting. Kali ini kita bisa bertemu secara offline antara host dan narasumber. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Vina selaku Deputi Standarisasi Pergerakan Mahasiswa yang bakal nemenin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Dan di sini aku juga nggak sendirian, aku ada rekan aku, ada Ocir. Halo teman-teman Kaksa, kenalin di sini aku Ocir selaku Koordinator Sinergisasi Pergerakan Mahasiswa yang akan menemani perbincangan kita pada kali ini. Oke, nah untuk topik yang mau kita bahas kali ini nih apa nih Cir? Nah, coba deh kita mengaca lagi ke belakang. Kalau kita lihat nih ya, flashback sebentar nih ke belakang, ada beberapa kasus yang bisa kita bilang tuh sudah mulai melonjak gitu ya, yang agak sedikit ramai sekali di kawasan UGM ini, yaitu mengenai kasus kekerasan seksual. Nah, kita sebagai anak pergerakan sudah sepatutnya nih harus concern dan aware terhadap kasus kekerasan seksual ini. Benar banget, dan sebenarnya kasus kekerasan seksual itu udah turun-menurun ya, kayak dari tahun ke tahunnya selalu ada, dan kebetulan makin kesini juga kasusnya makin tinggi. Cuman untuk saat ini kita udah dapat perhatian khusus ya untuk kekerasan seksual dari mulai adanya Permendikbud-Ristek yang nomor 30 tahun 2021 dan peraturan rektor UGM nomor 1 tahun 2020 yang mulai mengatur tentang PPKS gitu ya. Betul banget. Nah, kalau di UGM itu sendiri sudah ada nih komunitas dan lembaga yang aware terhadap isu kekerasan seksual ini. Salah satunya yaitu Hopelps UGM. Nah, pada episode podcast Eva hari ini kita sudah mendatangkan nih pembicara yang ahli pada bidangnya, yaitu Kak Firza. Halo Kak Firza, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, gimana nih Kak kabarnya nih? Mungkin untuk kesibukannya apa gitu Kak selama di semester ini gitu? Oke, kesibukanku untuk saat ini aku lagi menjabat menjadi wakil ketua BEM di BMKMFT, sekaligus di Hopelps UGM aku menjadi Board of Advisor atau Dewan Pembina seperti itu. Oke, makasih banyak ya Kak Firza sudah berkenan datang langsung ke Farmasi, jauh-jauh dari teknik ya, dari ujung ke ujung. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya, setelah tadi kita flashback tentang kekerasan seksual, tentang Permendikbud. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak Firza kan pasti udah familiar ya sama kekerasan seksual, tentang apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu, terus bagaimana penanganannya. Nah, mungkin aku pengen dengar nih kalau pendapat dari Kak Firza itu gimana sih tentang kekerasan seksual itu sebenarnya apa, dan bentuknya tuh apa aja sih yang biasanya terjadi di lingkungan kampus, kemudian biasanya yang dilaporkan ke Hopelps itu tuh sejauh mana gitu. Oke, terima kasih sebenarnya pertanyaannya. Jadi benar yang udah dibilang tadi gitu, bahwa kekerasan seksual ini merupakan isu yang penting banget untuk dibicarakan oleh semua masyarakat gitu, nggak cuma mahasiswa aja tapi juga dosen, tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Penting banget untuk bisa bicara tentang isu kekerasan seksual ini. Dan untuk kekerasan seksual sendiri itu kalau bisa aku persingkat adalah segala aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya konsen. Jadi batas ditentukannya itu kekerasan seksual atau tidak itu dengan adanya konsen atau enggak. Kalau misalkan udah ada konsen dari kedua belah pihak, berarti tidak terjadi kekerasan seksual gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada konsen gitu dari salah satu pihak, berarti itu udah termasuk dalam kekerasan seksual. Oke, berarti bisa kita persingkat lagi adalah intinya itu ada di konsen ya sebenarnya, antara itu kekerasan seksual atau enggak gitu. Oke. Mau nanya nih terkait biasanya sih apa sih dampak untuk yang kita dapatkan terhadap penyintas kekerasan seksual ini, dan sebetulnya untuk mahasiswa itu sendiri itu sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencegah maupun pengatasan terkait kekerasan seksual ini? Untuk dampak banyak banget ya, maksudnya dampak kepada korban kekerasan seksual bisa jadi dari psikologisnya, kemudian paling banyak sih dampaknya bakal ke psikologis gitu, dia akan mengalami trauma dan lain sebagainya. Makanya kepada penyintas itu maupun korban biasanya tindakan yang dilakukan itu adalah yang pertama memberikan penanganan pertama dari sisi psikologis atau biasa disebutnya psychological first aid gitu. Untuk penanganan sendiri itu, tapi kalau misalkan korban mau yang lain itu sebenarnya bisa banyak banget gitu langkah-langkah lainnya, misalkan korban butuh penanganan hukum maupun pendampingan di lain-lain seperti administrasi
administratif kampus dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk dari dampak korban. Kalau untuk pengatasannya Kak, itu bagaimana? Kalau misalkan ini aku berkaca langsung dari Hopkap Sugeng, karena jadi sebenarnya untuk di Hopkap Sugeng sendiri kita memberikan 3 jenis pendampingan yang udah aku sebutin tadi, ada pendampingan psikologis. Jadi biasanya pertama kalau misalkan korban reach ke hotline Hopkap itu ada kita kasih psychological first aid. Jadi pertama kita dengerin dulu, kita kasih penanganan awal gitu untuk dia bisa tenang. Kemudian kalau misalkan udah tenang, biasanya kita tanya kira-kira dia punya kebutuhan lainnya enggak, misal dia butuh penanganan psikolog gitu. Jadi dari segi profesional, makanya kalau misalkan dia butuh, kita akan sambungkan ke psikolog profesional gitu. Maupun kalau misalkan ternyata dibutuhkan ke psikiater juga, berarti kita akan sambungkan ke psikiater. Nah kalau misalkan dia udah ketemu psikolog, biasanya kan ada tergantung korban masing-masing, biasanya tuh ada tambahan lain gitu dari korban. Misal korban mau untuk kasusnya itu dilanjutkan ke polisi, ke jalur hukum gitu, berarti kita juga bisa memberikan penindakan lewat hukum. Cuman biasanya kalau misalkan lewat hukum ya teman-teman tahu sendiri gitu, dari sisi polisinya itu belum banyak yang perspektif korban. Meskipun sekarang udah ada UTPKS, makanya kadang seringkali sih kita lebih memposisikan pendampingan hukum itu kalau misalkan dari korban gak perlu banget, itu bisa di terakhiran aja gitu. Kalau misalkan dia emang butuh, ya udah baru kita bantu. Soalnya dari proses hukum ini kan banyak banget ya yang harus dilalui korban, dan biasanya untuk proses hukum sendiri itu nggak mungkin aja nggak selesai dalam 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dan itu belum tentu hasilnya itu yang dimau korban gitu. Makanya kadang untuk korban minta pendampingan hukum, biasanya kita tanya lagi, kamu beneran mau gak nih, ini ada indikasinya seperti ini. Kalau misalkan dari korban mau, berarti nanti kita bisa kasih pendampingan hukum gitu. Kemudian juga untuk menindaklanjutan lainnya juga bisa dengan pendampingan lain. Jadi pendampingan lain ini penindaklanjutannya bisa, misal korban butuh emergency response, kita bisa misal butuh penjemputan secara tiba-tiba, itu kita juga bisa bantu. Kemudian juga misalkan korban mau untuk pelakunya ditangani dari kampus gitu ya, misal diberikan sanksi dari kampus, misal DO ataupun skorsing dan lain sebagainya, itu juga kita bisa bantu. Maupun ke organisasi pelaku, misal dari korban mau dia pelakunya itu di blacklist dari organisasi kampus, itu juga bisa. Jadi sebenarnya untuk penindaklanjutan tuh banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakukan, tergantung dari korban maunya apa dan dari korban siapnya kayak gimana gitu ya. Tapi kan itu ada batasan-batasannya gitu nggak sih? Kayak kalau misalnya, kan berarti kan ini sesuai dengan keinginan si korban ya? Apakah ada batasannya ditetapkan gitu? Batasannya paling, maksudnya batasannya dari korban, kayak misalnya kan tadi kan kalau misalnya dari korbannya tuh ingin si pelakunya gitu ya, mungkin tersangka yang udah jadi pelaku gitu, itu pengennya di blacklist berarti organisasi gitu. Berarti semua kegiatannya berkaitan sama akademik aja gitu kan? Sebenarnya kalau yang ini pertanyaan yang dibantu Hopkap atau oke. Kalau misalkan batasan sendiri, kebetulan kita nggak ada. Maksudnya kita pasti coba bantu untuk mengakomodasi apapun yang dibutuhkan korban gitu. Jadi kalau misalkan let's say korban mau, misal pelakunya itu udah kerja, korban mau untuk Hopkap bantu ke instansi pelaku gitu, itu kita bisa bantu. Cuman yang yang perlu kita kasih tahu ke korban adalah yang dia mau belum tentu berhasil gitu. Ya. Jadi intinya yang nggak boleh dilakukan ke korban adalah kita tuh udah ngejanjiin sesuatu gitu. Pokoknya intinya ya bilang kita bisa bantu gitu. Cuman kalau misalkan untuk hasil pastinya itu nggak ada yang tahu kan, karena penanganan kasus kekerasan seksual itu kan untuk pembuktiannya kadang-kali ya kompleks dan nggak semua orang paham gitu, nggak semua instansi itu punya peraturan mengenai kekerasan seksual. Jadi ada juga instansi yang nggak bisa mengakomodir gitu untuk blacklist gitu. Jadi yang bisa dibilang ke korban adalah ya kita bisa bantu gitu. Jadi kalau misalkan batasan nggak ada sih. Dan ini tambahan juga sih sebagai sebagai kita diri masing-masing, kalau misalkan melihat atau misal mendengarkan cerita korban dan lain sebagainya, atau misalkan diminta bantuan oleh korban kekerasan seksual, yang perlu diingat adalah jangan sampai kita memaksakan keputusan kita kepada korban, karena sebenarnya
meskipun kita pendamping, kita udah banyak menangani kasus kekerasan seksual, yang paling tahu yang terbaik itu adalah diri korban sendiri. Jadi misal korban mau pendampingan hukum gitu, kayak aku mau lapor ke polisi, tapi kamu ngerasa jangan ke polisi, nanti ada hal A, hal B, hal C gitu, tapi kita tetap gak boleh maksain gitu. Ataupun let's say korban gak mau speak up gitu. Banyak banget kasus dimana korban yang mau speak up, nah itu kita gak bisa maksa. Karena aku banyak banget ngelihat kasus dimana teman-temannya korban itu yang kayak bedap sendiri gitu, jadi dia maksa korban, kamu harus ngomong dong, kalau misalnya kamu nggak ngomong kamu nggak berani dan lain sebagainya. Pokoknya dia kayak istilahnya menekan korban gitu, padahal hal itu nggak boleh dilakukan gitu sebagai orang terdekat korban gitu. Jadi sebisa mungkin adalah pengertian gitu sih korban. Oke, kalau sejauh ini ada kesulitan tertentu nggak dari Kak Lucy sendiri atau dari Hope Helps gitu dalam mengawal KS barangkali? Dalam mengawal KS, mungkin kalau kesulitan yang aku udah ceritain tadi sih, kayak nggak semua orang itu kan paham ya terkait penanganan KS. Ada kasus dimana let's say temannya itu kayak menggembur-gemburkan banget, kayak padahal korban maunya ya udah pelan-pelan gitu, tapi temennya yang kayak ngelangkahin gitu. Ataupun jadi kadang-kadang itu kalau misalkan kasus itu kan benar-benar harus distrategiin dengan baik ya, kayak plan-nya, ABC-nya, karena siapa tahu nanti pelaku ngapa-ngapain korban gitu kan. Nah kadang kali ada orang yang nggak paham gitu kalau misalkan harus kayak gitu. Nah itu sih yang kendalanya adalah kita harus bisa memberikan pemahaman ke orang-orang yang nggak paham ini gitu. Ataupun let's say ketemu temennya pelaku yang otaknya sama kayak pelaku, gitu, kayak nyalahin korban, ngatain korban dan lain sebagainya. Itu sih yang jadi kendala pendamping ya, kayak kita harus sabar-sabar gitu sih menghadapi orang-orang yang belum paham. Jadi tugas utamanya kita tuh sebenarnya adalah mendukung korban terlebih dahulu gitu ya. Iya. Keputusan akhir itu ada di korban itu sendiri ya pastinya. Oke. Mungkin kalau misal gini nih, secara insidental kita tuh melihat secara langsung kejadian kekerasan seksual atau bahkan worst case-nya sendiri kita yang jadi korban gitu, atau mungkin tiba-tiba kita menerima curhatan dari teman dekat kita kalau mereka baru aja terkena kayak kasus kekerasan seksual. Nah langkah yang harus kita lakukan tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Ini aku coba dari orang yang lihat di public space gitu ya. Itu ada namanya 5D. Jadi ada namanya metode 5D, metode bystander intervention namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari lebih detailnya itu namanya bystander intervention. 5D itu ada direct, delegate, delay, kemudian dokumentasi sama coba jabarin aja. Pokoknya kalau misalkan yang direct itu ya udah langsung tegur gitu. Cuma yang perlu dipahami adalah ketika kita mau melakukan salah satu dari D ini, kita harus tahu kondisi kita sendiri, kondisi korban maupun kondisi pelaku. Jadi pokoknya jangan sampai kita nggak mikirin kondisi sendiri maupun kondisi korban. Jadi kalau misalkan contoh ketika kita mau direct, kita mau tegur langsung pelaku, kita harus tahu kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin direct langsung tegur pelaku itu bakal membahayakan kita sendiri nggak, bakal membahayakan korban nggak. Karena ada case di mana pelaku ini megang pisau gitu kan, nggak bisa kita langsung direct, bisa aja kita apa-apain juga sama si pelaku kan. Jadi kalau misalkan nggak bisa direct, kita pakai sistem delegate gitu. Nah delegate ini kita caranya adalah dengan biasanya manggil satpam gitu atau petugas. Jadi kita ngedelegate tugas kita ke orang lain kayak gitu. Terus bisa juga kalau misalkan nggak mungkin kan nggak ada petugas, bisa juga kita pakai ini dokumentasi dulu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya dokumentasi ini yang paling ini sih yang paling kayak di akhir gitu. Kalau misalkan nggak bisa semuanya itu dokumentasi. Cuman yang perlu yang perlu diingat oleh kita adalah jangan sampai kita dokumentasi ini juga tanpa persetujuan korban. Jadi misalkan kita udah dokumentasi itu kita tetap tanya konsen korban ini nggak apa-apa nggak nih, kamu perlu ini nggak? Kalau misalkan dia bilang aku nggak perlu, tolong hapus saja. Itu ya udah kita hapus gitu. Terus selanjutnya juga ada namanya direct. Jadi kalau misalkan dari direct tadi nggak bisa, kita pakai sistem kita ngedistract pelaku gitu. Jadi misalkan kita tanya jamnya gitu, tanya misalkan
ini jam berapa sih gitu. Misalkan kita nanya either itu ke korban maupun ke pelaku, intinya kita nge-cancel kejadian itu gitu dengan kita nge-distract tadi gitu. Itu sih yang bisa dilakukan. Tadi berapa ya? Direct, delegate. Iya. Delegate. Oh iya, sama satu lagi delay. Jadi kayak ya udah kalau misalkan emang nggak bisa, kita bantunya setelah kejadian. Karena yang mau nggak mau kan gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak memungkinkan situasinya, ya udah apa kita delay, kita bantu setelah korban apa istilahnya ya mengalami itu ya setelah kondusif itu. Sebenarnya apa sih berarti lingkup pelayanan dari Hopeps UGM? Kalau Hopeps UGM itu memberikan layanan ke korban dan penyintas itu udah sampai sejauh mana gitu untuk layanannya gitu kan? Untuk layanannya sendiri sebenarnya ini kayak scope-nya atau gimana? Ya, jadi barangkali dalam mengawal KS itu tuh untuk bantuan yang bisa ditawarkan ke korban itu sejauh mana, apakah sampai puncak tertingginya apakah sampai melaporkan ke polisi, sampai pelaku berhasil dipenjarakan atau gimana? Barangkali dari yang udah pernah kejadian gitu di Hopeps terutama di UGM. Sebenarnya untuk ruang lingkupnya, ini aku mulai dari scope dulu aja kali ya. Sebenarnya kalau untuk scope-nya kita pokoknya bantu aktivitas akademika UGM, misal mahasiswa UGM, tapi kita juga bisa bantu yang korban yang bukan UGM tapi pelakunya UGM, itu juga kita bisa coba ngebantu gitu. Terus bisa juga satu lagi adalah meskipun bukan sivitas akademika tapi kejadiannya itu di dalam UGM, itu juga kita bisa bantu karena kejadiannya di dalam UGM kan. Nah untuk kayak ruang lingkup kita sampai mana membantunya itu kembali lagi dari korban maunya kayak gimana. Kalau untuk tipenya sendiri tadi aku udah jelasin di awal, ada pendampingan psikologis, pendampingan hukum, sama pendampingan lain-lain. Nah untuk kayak apakah kita mendampingin sampai pelaku masuk penjara atau kita ngedampingin sampai mana, itu tergantung korban. Jadi kalau misalkan korban let's say maunya kita stop di sini aja, stop di proses di persidangan aja, nggak usah sampai selesai, itu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya pokoknya intinya kita sesuai dengan kemauan korban gitu. Jadi bisa aja kita cuma di awal, nextnya korban sama pendamping hukum ataupun let's say dia udah dapat pendamping di tempat lain, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita mengakomodasi apa yang korban mau dan semaunya korban itu kita sampai mana gitu. Oke, kalau sejauh ini dari yang udah pernah dilakukan sama Hopeps UGM itu gimana kira-kira? Kayak rata-rata mereka tuh minta bantuan apakah cukup di dukungan psikologis atau ada yang bahkan sampai minta buat dibantu mengawal sampai ke hukum gitu, kalau dari yang pernah kejadian gitu. Sebenarnya kalau kasus confidential ya, cuman beragam sih. Kalau bisa aku bilang ada yang cuma pendampingan psikologis aja, ada yang pendampingan ke ULT gitu ke kampus, terus ada juga yang pendampingan ke organisasi pelaku ataupun ke instansi pelaku. Terus misal kasusnya ini mau diselesaikan dengan mediasi, kita bantu mendampingi, tapi kita bukan sebagai mediator ya, jadi kita bantu mendampingi. Ataupun misal korban mau cari lawyer, itu juga kita bisa bantu. Intinya untuk pendampingan yang udah dilakukan sama Hopeps sendiri itu benar-benar beragam, karena kebetulan kebutuhan dari kasus ini kan juga berbeda-beda kan setiap individunya. Itu sih kalau misalnya. Oke, nah tadi kan sempat menyinggung juga tentang ULT. Nah sebenarnya aku sendiri masih bingung sih, karena di UGM sendiri kan ada yang aku tahu ada Hopeps sendiri, kemudian ada ULT, ada LBH yang mereka itu sama-sama memiliki concern buat mengawal kekerasan seksual gitu kan, terutama yang terjadi di lingkungan kampus. Nah mungkin bisa dijelaskan dong gimana sebenarnya perbedaan dari ranah kerja ketiganya dan tahapan yang perlu kita lakukan itu sebenarnya gimana? Apakah ketika kita mengalami kekerasan seksual, yang mana dulu yang seharusnya kita reach out? Oke, sebenarnya untuk yang mana itu sebenarnya preferensi korban ya. Maksudnya kayak kalau bisa dibilang ULT sama Hopeps kita sama-sama first responder. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, ULT itu sebenarnya dia first responder aja gitu. Kalau misalkan penanganan selanjutnya itu nanti ini sistemnya adalah ULT, nanti ULT bikin pelaporan segala macamnya, itu nanti dikirim ke sekretaris rektor, dari sekretaris rektor bikin komite etik. Nah komite etik ini nanti yang akan istilahnya
ngesidang kasusnya dan memberikan sanksi pelaku kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya semuanya ngebantu korban gitu. Cuman mungkin kalau misalkan ditanya bedanya ya, kalau WLT kan dia dari kampus gitu, berarti ada pihak seperti dosen kayak gitu. Tapi kalau misalkan Hope House itu dipegangnya sama mahasiswa. Jadi mungkin bedanya adalah ketika korbannya mungkin kurang nyaman gitu sama kampus, dia ada pilihan ke Hope House gitu. Hope House kan mahasiswa ya, sama mahasiswa. Jadi kita istilahnya sebagai pilihan ketika teman-teman ini belum cukup kuat untuk pergi sendiri ke ULT kayak gitu. Jadi bisa aja lewat Hope House dulu baru ke ULT gitu. Tapi bisa juga misal udah masuk ULT nih, tapi dirasa nggak bisa sendiri gitu, perlu ada pendamping. Bisa juga udah masukin ke ULT baru ke Hope House kayak gitu. Jadi sebenarnya Hope House bantu pendampingan aja gitu. Kalau misalkan bisa juga kayak dari masuk ke Hope House terus nanti selanjutnya ke LBH gitu. Jadi intinya Hope House itu sebagai first responder yang mau membantu korban kemanapun korban mau gitu. Oke, berarti tergantung kebutuhan korban ya. Bagian mana yang perlu mereka dibantu orang lain gitu berarti ya. Betul. Oke. Barangkali dari Ocin masih ada pertanyaan? Oke, kalau gitu sebenarnya udah cukup sih, pertanyaannya udah habis. Makasih banyak Kak Firza atas pemaparannya, atas sharingnya. Dan ini tentunya bermanfaat banget buat kita semua tentang insight tentang kekerasan seksual itu sendiri. Dan nantinya harapannya teman-teman tahu ketika menemui suatu kejadian kekerasan seksual, tidak akan menjadi korbannya itu, langkah yang harus mereka lakukan tuh apa, harus ngapain aja gitu sih. Dan mereka juga harapannya kenal kalau ada beberapa lembaga di kampus yang menangani kekerasan seksual, dan salah satunya itu adalah Hope House ini sendiri gitu. Ya benar banget sih. Nah jadi untuk kedepannya teman-teman pendengar podcast Eva hari ini bisa banget nih bisa lebih aware terhadap kasus atau isu-isu kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus kita ini. Nah mungkin untuk menutupi ya, karena kita udah di ujung sesi podcast pada episode kali ini, mungkin bisa banget dari Kak Firza untuk menyampaikan nih terkait closing statement gitu Kak. Oke. Oh ya, sebelumnya mungkin aku kasih tambahan ini kali ya, kayak lembaga apa aja yang bisa dihubungin. Oh iya banget. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak mau kemana gitu, kalau misalkan jadi korban maupun let's say jadi pendamping korban yang dihubungi korban pertama kali, entah itu sebagai teman, keluarga maupun apapun itu. Kalau untuk mahasiswa itu tadi bisa ke Hope House, bisa kalau misalkan mahasiswa UGM bisa ke ULT, tapi bisa juga selain itu juga ada namanya kalau di Jogja itu Rifka Anissa, jadi itu Women Crisis Center gitu. Jadi selain dua tadi gitu, kalau misalkan teman-teman maunya dari luar UGM itu bisa juga lewat Rifka Anissa Women Crisis Center gitu. Terus closing statement ya, closing statement dari aku. Sebenarnya aku mau terima kasih dulu sih pertama-tama sama teman-teman semua udah mau istilahnya membahas topik yang kalau misalkan dibilang banyak orang tuh sensitif gitu. Padahal sebenarnya ini adalah topik yang penting banget gitu. Karena kalau bisa dilihat sendiri bahwa angkanya itu terus bertambah. Nah, angka yang bertambah ini sendiri bahkan itu bukan angka aktualnya gitu. Kalau bisa dibilang kekerasan seksual itu adalah fenomena gunung es di mana yang kelihatan di atas itu sedikit dibandingkan aslinya. Jadi aku mau bilang aja sih untuk teman-teman semua, jangan capek untuk speak up mengenai isu ini, terus aware sama sekitar. Kalau misalkan ada ngelihat tentang kekerasan seksual, itu bisa tadi pakai 5D tadi, basic standard intervention. Terus kalau misalkan ada temannya yang mengalami kekerasan seksual, itu jangan disemooh, jangan istilahnya jangan tidak dipercaya. Pokoknya kalau misalkan melihat sesuatu itu tetap berpihak ke korban, karena ya korban yang paling tersakiti lah gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan korban, victim blaming dan lain sebagainya. Sama mungkin satu kalimat lagi, yuk kita gerak bersama untuk bisa bicara terus mengenai kekerasan seksual ini supaya kita juga bisa memberantas kekerasan seksual di lingkup bumi ini gitu. Oke, thank you Kak Firza atas closing statementnya ya, yang keren banget sih, insightful banget ya. Jadi untuk teman-teman nih yang misalnya ada mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan begitu ya,
bisa banget teman-teman untuk menyampaikan gitu ya ke Hophelps gitu ya kalau bisa memerlukan pendampingan. Tapi yang paling penting untuk teman-teman yang merasa mendapatkan perlakuan itu tuh jangan sampai merasa tidak bersemangat ya, jadi berkecil hati atau merasa kurang percaya diri kurang memiliki harga diri gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya istilahnya perlakuan yang kurang menyenangkan, bisa banget menghubungi kepada Hophelps UGM gitu ya. Nah mungkin buat pendengar setiap podcast Eva hari ini bisa banget nih, yuk kita ciptakan ruang aman untuk menjaga lingkungan kampus yang baik untuk kita belajar bersama begitu ya. Karena kan kita tujuannya kan pengen kuliah dan untuk supaya bisa menciptakan ruangan yang aman untuk kita belajar bersama gitu ya teman-teman. Podcast. Iya benar, setuju banget sih aku. Karena gimana pun harusnya tuh kampus jadi suatu tempat yang aman buat kita belajar, berkembang dan berkarya gitu ya. Dan harusnya kita bisa melakukan segala aktivitas dengan aman dari rasa takut, termasuk takut dengan adanya ancaman kekerasan seksual gitu. Nah, karena pembahasan kita di episode ini udah di ujung banget dan udah saatnya untuk kita mengakhiri sesi. Sebenarnya aku mau bilang makasih banyak buat Kak Filza udah berkenan buat datang hadir ke podcast sebagai pembicara, dan makasih banyak atas sharingnya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah buat teman-teman pendengar podcast Eva hari ini, jangan lupa buat ikutin terus perkembangan episode dari podcast kita dan ikutin terus segala perkembangan isu yang kita bawakan di podcast Eva hari ini. Oke, mungkin udah saatnya buat kita tutup, sampai jumpa. Podcast Eva hari ini mengunggah katanya menjadi obrolan bermakna.